Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pagi. Gimana kabarnya? Ya ini. Baik. Saudara kita semua baik-baik saja. Ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Ya, saya bersyukur tadi bukan perjanjian ya dengan pemimpin nyanyi waktu membacakan firman Tuhan di Baik Yudas. Memang kalau tadi kita baca ada beberapa ayat yang memang nanti kita akan membahasnya juga. Ya. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan karena kita percaya tidak ada bagi kita yang percaya tidak ada sesuatu yang namanya kebetulan ya. Semua pasti Tuhan sudah siapkan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Ya, kita akan baca dari ayat 14 sampai yang ke-20. Saudara kita semua tidak bosan ya baca firman Tuhan. Kita semakin antusias untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat kita bisa dilahirkan kembali, membuat kita bisa diselamatkan, membuat kita tetap kuat ya. Yang dilakukan. Wahyu pasal yang kedua ayat 14 sampai 20. Saya mengajak kita untuk sekali lagi bergantian membacakannya. Wahyu pasal yang kedua ayat 14 sampai 20. 14 saya akan bacakan, 15 Bapak Ibu Saudara bisa melanjutkannya sampai ayat yang ke-20. Wahyu pasal yang kedua ayat 14 sampai 20. Ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga kepadamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran itu Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketenanganmu. Aku tahu pekerjaanmu mati-mati banyaknya daripada yang lama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ya, mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan kesempatan pada siang hari ini. Kalau kami Tuhan sebagai suatu jemaat, kami bisa berkumpul di tempat ini, kami bisa memuji Engkau, dan saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang besar dan luar biasa buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang baik itu membukakan mata hati setiap kami, bahkan juga hamba-Mu juga, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan benar-benar tertanam hati setiap kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Biar kami semua menjadi semakin hari menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Kami berdoa dan percaya. Amin. Ya. Wahyu pasal yang di kitab Wahyu ini, kalau kita baca di awalnya, kita melihat bahwa kitab ini sebenarnya ada 7 kopi, ya, 7 kopian, ada 7 surat. Jadi kalau kita baca di pasal yang pertama, Yohanes disuruh oleh Tuhan menuliskan kitab Wahyu ini dan dikirimkan kepada ke-7 jemaat. Ya, saudara bisa baca di pasal yang kedua dan ketiga. Ya, di situ ada 7 jemaat di mana surat ini ditujukan. Jadi dengan otomatis ada 7 jemaat yang mendapatkan surat yang sama. Ya, mendapatkan surat yang sama. Dan surat Wahyu ini, ya bisa dikatakan surat Wahyu ya. Surat Wahyu ini adalah yang terakhir ditulis buat kita. Ya, yang terakhir ditulis buat kita. Ini diperkirakan tahun 95 Masehi. Ya, kitab ini ditulis sekitar tahun 95. Ya, dan setelah itu tidak ada kitab lagi. Nah, ini adalah kitab yang terakhir. Ya, yang ditulis oleh rasul yang terakhir juga, yaitu Rasul Yohanes, di mana rasul yang lain sudah meninggal kan. Dan Yohanes mendapatkan surat ini, menuliskan surat ini ketika dia ada di Pulau Patmos, ya, ketika dia dibuang. Setelah dia sebelumnya digoreng oleh kaisar karena dia memberitakan Injil, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, Bapak Saudara, di Wahyu ini kita bisa melihat gambaran bagaimana Tuhan berurusan dengan gerejanya. Ya, ada begitu banyak tafsiran yang mengatakan Wahyu ini surat yang susah karena begitu banyak lambang. Ya, jadi harus harus jelimet, jadi harus belajar dengan luar biasa gitu ya, perlu effort yang sangat besar. Nah, padahal kalau kita mau menerima firman Tuhan itu apa adanya, kita bisa mengerti, ya. Dan Alkitab diberikan kepada kita, dituliskan kepada kita supaya kita mengerti, ya, bukan supaya kita bertanya-tanya, bingung-bingung gitu ya. Nah, jadi ya apa gunanya kalau kita dikasih firman Tuhan, ya kita sendiri jadi bingung, kita nggak ngerti, gitu ya. Ya, Tuhan mau gerejanya itu mengerti juga, ya. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab yang sebenarnya kita bisa pelajarin, kita bisa lihat. Nah, patokan dari kitab Wahyu ini dijelaskan bahwa kitab Wahyu ini menuliskan apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena itu kita melihat kalau kita membaca kitab Wahyu, ada banyak hal yang kelihatannya tidak masuk akal gitu ya, ada sesuatu hal yang luar biasa. Tapi itu tidak kita lihat, ya, tidak pernah dituliskan dalam sejarah. Kenapa? Karena memang belum menjadi sejarah. Karena itu masih masa depan, ya. Otomatis tidak bisa kita mencari-cari wah kapan ini. Ya. Tapi yang pasti, kembali lagi, ini dituliskan pada 7 jemaat dan kita bisa mempelajari 7 jemaat ini. Ya. Ada yang menafsirkan bahwa 7 jemaat ini adalah 7 masa, ya, 7 masa sejarah dalam sejarah gereja. Jadi ada yang menyatakan itu ada jemaat Efesus, ada jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan Laodikia, Philadelphia, ya. Itu menyatakan bahwa itu adalah setiap zaman yang berbeda, zaman dalam gereja. Jadi misalnya Efesus adalah zaman Kristen Katolik, kemudian Smyrna zaman reformasi, ya, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak begitu, ya. Kita bisa lihat bahwa dari 7 jemaat ini kita bisa mempelajarinya dan kita bisa mendapatkan pelajaran daripada mereka. Jadi 7 jemaat, surat yang dituliskan pada 7 jemaat ini supaya Tuhan mau jemaatnya berjaga-jaga. Jemaatnya itu benar-benar menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, itulah kenapa sebabnya Wahyu yang dituliskan kepada 7 jemaat ini perlu kita pelajari, ya, sampai Tuhan datang, ya. Jadi Tuhan mau kita mengerti bagaimana prinsip jemaat Allah yang hidup itu, mulai dari Allah yang hidup. Ya, dari ayat yang kita baca, ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah di pasal yang kedua sampai ketiga itu
berbicara kepada 7 jemaat. Nah, saya mengambil 2 jemaat yang tadi kita baca, yaitu di Pergamus dan Tiatira. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari ke-7 jemaat ini. Saya mengambil 2, tapi kita bisa lihat bahwa ada dari 7 jemaat ini ada beberapa hal yang sama. Dan itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ada 2. Yang pertama adalah malaikat jemaat. Ya, malaikat jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa baca di setiap surat yang ditujukan ini, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Philadelphia, Laodikia, dan pokoknya 7 jemaat ini ada kata yang sama, yaitu surat ini ditujukan kepada malaikat jemaat. Nah, jadi ada 7 malaikat jemaat. Nah, dan yang kedua yang sama adalah ketujuhnya sama-sama jemaat. Ya. Nah, jadi saya mau kita mempelajari yang pertama, yaitu tentang malaikat jemaat. Ya. Tadi kita baca ayat yang ke-15 gitu ya. Di situ dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Tiatira. Malaikat jemaat. Nah, 7-7-nya mengatakan tuliskan kepada malaikat jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan seorang Rasul Yohanes harus menulis surat kepada 7 malaikat. Masuk akal atau tidak? Ya, nanti kita bahas ya. Sebelumnya saya akan bacakan di Wahyu pasal yang pertama ayat 12, 13 dan 20. Wahyu pasal yang pertama ayat 12, 13 dan 20. Saya akan bacakan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilingkan ikat pinggang dari emas. Ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Ya, ini yang kita bahas ya. Yang pertama adalah malaikat jemaat, dan yang kedua adalah 7 jemaat itu sendiri. Yang dimana di sini dilambangkan malaikat jemaat itu seperti bintang, sedangkan jemaat itu dianggap sebagai kaki dian, 7 kaki dian. Nah, Bapak Saudara, yang pertama kita lihat dari mengenai malaikat jemaat. Siapa malaikat jemaat ini? Bapak Saudara bisa baca di setiap awal dari surat itu ada beberapa karakteristik dari malaikat jemaat yang dimaksudkan. Yang pertama adalah dalam bahasa Yunani, malaikat yang di sini, yang dituliskan di sini, ke-7 malaikat ini dalam bentuk tunggal dan maskulin. Berarti malaikat ini hanya satu, setiap jemaat ada satu malaikat. Dan yang kedua, setiap malaikat jemaat ini maskulin, pria, jenis kelaminnya pria. Nah, itu yang pertama karakteristiknya. Yang kedua, malaikat jemaat ini dilambangkan di hadapan Tuhan itu seperti bintang, ya, seperti bintang. Dan yang ketiga karakteristiknya adalah ke-7 malaikat ini menerima surat dari Yohanes. Dan yang keempat, kata malaikat dalam bahasa Yunani itu artinya adalah pembawa berita, angelos, ya, pembawa berita. Jadi kalau melihat dari karakteristik ini, kesimpulannya apa? Malaikat jemaat itu adalah seorang pemimpin jemaat karena dilambangkan dengan bintang, yaitu gembala atau mereka yang memberitakan firman Tuhan, yang adalah pria. Ya. Nah, ini tadi saya sempat mengajukan pertanyaan, kok bisa Yohanes menulis surat kepada malaikat? Apakah malaikat ini adalah roh atau siapa? Nah, tapi dari karakteristik yang kita tadi lihat, kita bisa melihat bahwa sebenarnya malaikat jemaat ini adalah gembala atau pemimpin suatu jemaat. Ya, karena tidak mungkin dong manusia menulis surat kepada malaikat. Pernah ada di sini yang menulis surat kepada malaikat? Ya, tidak mungkin, ya kan? Kita tidak tahu bahkan
surat itu dibaca atau tidak? Kita nggak tahu. Kita bisa nulis sesuatu, kita bisa nulis surat atau nulis apapun. Tapi kita tahu nggak itu dibaca oleh malaikat atau tidak? Kita nggak tahu. Ya, jadi tidak masuk akal ya menulis seorang manusia menulis surat kepada malaikat. Jadi yang ditujukan di malaikat di sini adalah seorang pemimpin jemaat. Ya. Kemudian hal yang kedua, setelah kita mengetahui karakteristik seorang malaikat jemaat, yang kedua adalah posisi malaikat ini di mana? Ya, tadi saya bacakan tadi ayat yang ke-20 pasal 1 ayat yang ke-20. Ternyata malaikat yang dilambangkan dengan bintang ini ada di tangan kanan Tuhan. Dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Ya. Jadi ternyata seorang gembala pemimpin jemaat yang memberitakan firman Tuhan itu dipegang oleh tangan Tuhan. Ya, dipegang oleh tangan Tuhan. Nah, kemudian apa yang pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, yang pertama dari semua karakteristik maupun posisi malaikat jemaat ini, yang pertama Tuhan melindungi pemimpin jemaat. Ya, kita melihat bahwa pemimpin jemaat ini dipegang di tangan kanan Tuhan. Ya, kita bisa baca di banyak ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa tangan kanan Tuhan itu melambangkan kemenangan. Ya, tangan kananku akan menyelamatkan engkau. Ya, tangan kananku. Ya, seringkali Alkitab memakai kata tangan kanan. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa seorang pemimpin jemaat itu adalah seseorang yang dipegang oleh tangan Tuhan sendiri. Ya, jadi sesuatu yang bisa dikatakan itu spesial, ya, di tangan kanan Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa satu jemaat hanya ada satu malaikat. Ya, satu jemaat hanya ada satu malaikat. Nah, berarti di hadapan Tuhan melihat dalam satu jemaat itu hanya ada satu orang yang paling bertanggung jawab. Ya, hanya satu orang yang paling bertanggung jawab. Memang ya kita bisa lihat di Efesus, ya, Efesus pasal 20 ada jemaat, salah satunya ada jemaat Efesus. Itu dalam satu kota Efesus itu ada beberapa gembala, ya. Di Alkitab kata gembala, penatua, penilik itu adalah sama, ya. Jadi kita jangan bingung kalau Perjanjian Baru menyatakan penatua, penilik itu sama dengan gembala. Nah, di Efesus itu ada lebih dari satu penatua, ya, ada lebih dari satu gembala. Tetapi dari kitab Wahyu kita bisa lihat bahwa walaupun mungkin dalam satu jemaat itu ada beberapa pengajar, ada beberapa gembala atau ada penggembala, ada penginjil, tetapi Tuhan memegang satu di antaranya yang paling bertanggung jawab. Ya. Jadi kita bisa lihat kalau maskulin berarti pemimpin jemaatnya adalah seorang pria, ya, bukan seorang wanita. Ya. Nah, itu sesuai lagi cocok dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa yang diri seorang penatua di 1 Timotius pasal yang ketiga itu adalah suami dari satu istri, ya. Jadi pria bukan wanita, ya. Tidak ada gembala wanita yang diizinkan di Alkitab. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lihat, malaikat jemaat ini bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, karena dia yang dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Jadi di atas pemimpin jemaat tidak ada yang lain, ya, tidak ada yang lain. Dia harus bertanggung jawab hanya kepada Tuhan, bukan kepada orang yang lain, ya, tidak. Tapi dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, karena dia posisinya ada dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Jadi dia harus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, kita bisa lihat dari 7 jemaat ini, ternyata setiap malaikat jemaat itu tidak di atas malaikat jemaat yang lain. Ya, tidak ada malaikat jemaat Efesus mengepalai jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, tidak. Ya, ada 7 jemaat, di situ juga ada 7 malaikat. Kalau memang ada satu jemaat yang jadi ketua, misalnya, yang jadi ketuanya, maka surat ini tidak perlu 7. Ya, surat ini tidak perlu 7. Cukup satu aja. Misal jemaat Efesus adalah ketuanya.
Maka surat ini tidak perlu ditujukan kepada tujuh jemaat, ditujukan hanya kepada kepada jemaat di Efesus. Nanti jemaat Efesus akan membagikan kepada jemaat yang ada di bawah. Tapi faktanya tidak. Ya, kita melihat di sini Tuhan suruh Yohanes mengirim surat kepada 7 malaikat, kepada 7 gembala, 7 penanggung jawab jemaat. Ya, jadi dari sini kita bisa mempelajari sekali lagi kenapa kita GBIA ya tidak mengambil sinode, tidak mengambil bentuk sinode. Karena Alkitab sendiri mengajarkan bahwa tidak ada satu penanggung jawab di atas penanggung jawab yang lain. Tidak ada satu gembala yang lebih superior daripada gembala yang lain. Ya, jadi tidak ada sistem namanya sistem sinode. Jadi semuanya sama, karena semuanya langsung bertanggung jawab kepada Tuhan, langsung. Ya, jadi tidak bertanggung jawab kepada siapapun, tapi bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Ya, kalau kita pikir kalau memang bertanggung jawab langsung dengan Tuhan, maka semua urusannya dengan Tuhan. Kalau dia melakukan kesalahan, dia urusan sendiri dengan Tuhan. Ya, kalau dia melakukan kebenaran, ya Tuhan akan mengangkat dia juga. Ya, jadi urusannya dengan Tuhan sendiri. Nah, kita seringkali kepo ya, kalau memimpin jemaat melakukan suatu kesalahan, kita kepo setengah mati gitu ya. Oh gimana ini. Nah, kita seringkali tidak menyadari ya bahwa seorang penanggung jawab jemaat itu tanggung jawabnya langsung sama Tuhan. Nah, apalagi dia mengetahui firman Tuhan lebih daripada jemaatnya. Ya otomatis kalau dia melakukan suatu kesalahan, hukumannya lebih berat. Ya, tidak mungkin lebih ringan. Nah, kemudian yang kelima, malaikat jemaat ini punya tugas paling penting. Ya, sesuai dengan artinya, malaikat itu artinya pemberita kebenaran. Berarti seorang pemberita kebenaran, dia harus memberitakan kebenaran. Jadi tugas utama seorang penanggung jawab jemaat itu adalah memberitakan kebenaran. Nah, Bapak Saudara bisa lihat di Kisah Rasul pasal 6 sampai ayat yang keempat. Di situ ada suatu peristiwa di mana para jemaat awal di Yerusalem itu bertambah banyak. Nah, sehingga ada masalah dengan janda-janda dan orang-orang miskin. Ya, sempat ada masalah dan akhirnya itu sampai kepada masalah ini sampai kepada para rasul. Dan akhirnya rasul memanggil seluruh jemaat dan mereka mengadakan sidang pada saat itu. Dan para rasul mengatakan meminta supaya jemaat mengangkat 7 orang. Ya, itu yang nanti akan disebut diaken. Ya, 7 orang yang terkenal baik. Ya, nah 7 orang. Nah, dan para rasul berkata, kami mau memusatkan diri pada doa dan firman Tuhan. Ya, jadi seorang penanggung jawab jemaat itu tanggung jawab utamanya itu adalah memberitakan kebenaran kepada jemaat. Dan bukan saja kepada jemaat, tapi dia juga punya tugas untuk memberitakan Injil juga kepada orang yang belum menjadi jemaat supaya mereka bisa percaya. Ya, itu tugas utama dari seorang penanggung jawab jemaat. Jadi tugas utama penanggung jawab jemaat bukan ngurusin duit. Ya, yang utama adalah memberitakan kebenaran. Jadi dia harus fokus lebih banyak kepada dia berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Walaupun juga ada tugas yang lain yang nanti kita akan bahas ya. Yang keempat, ini tugas yang lainnya. Nah, ternyata seorang penanggung jawab jemaat, seorang malaikat jemaat, ini punya tugas yang lain selain tugas utamanya adalah memberitakan kebenaran. Ya mungkin kita bertanya-tanya, ngapain sih kita belajar hal begini? Karena kenapa? Karena kita adalah sebagai satu jemaat. Kita perlu tahu apa sih kehendak Tuhan terhadap satu jemaat. Ya, jangan sampai kita rajin ke gereja, rajin berjemaat, gitu ya. Tapi kita nggak ngerti tujuannya apa sih, ngapain sih? Oh cuma nyanyi-nyanyi, gitu ya, cuma mendengarkan khotbah, kasih persembahan, pulang, selesai. Ya, tapi ternyata Tuhan punya kehendak terhadap jemaatnya. Makanya kita perlu mempelajari jemaat Tuhan bagaimana, ya. Kembali lagi, petugas lainnya dari seorang penanggung jawab malaikat jemaat, yaitu menentukan arah gerak dari suatu jemaat. Ya, kita bisa lihat di pasal 2 dan ketiga ini Tuhan berurusan dengan pemilik jemaat, ya, malaikat jemaat ini dengan gembala ini. Semua kesalahan, semua
pekerjaan, semua ini dihadapkan Tuhan langsung kepada malaikat jemaat, ya. Jadi makanya tadi di poin di atas kita lihat bahwa seorang gembala, penanggung jawab jemaat itu bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Kalau kita lihat di pasal 2 dan 3, semua itu dilimpahkan kepada penanggung jawab jemaat. Ya. Nah, kita bisa lihat tugas lainnya dari seorang penanggung jawab jemaat atau seorang gembala. Yang pertama adalah selain tadi memberitakan kebenaran, yang pertama adalah mendisiplin moral dan doktrin. Ya, mendisiplin moral dan doktrin dalam jemaatnya. Tidak ada kompromi. Ya, seringkali itu memang susah ya jadi seorang penanggung jawab jemaat. Jangan berpikir itu seorang penanggung jawab jemaat itu keren gitu ya. Tiap hari Minggu pakai dasi, pakai jas gitu ya. Keren, mentereng gitu ya. Dipikir pekerjaannya enak, tidak. Ya. Susah. Jangankan memberitakan kebenaran. Memberitakan kebenaran itu kita harus belajar ya. Belajar itu tidak mudah, harus belajar lagi. Misalnya contoh harus belajar bahasa Yunaninya, harus belajar bahasa Ibraninya, ya, harus belajar sejarahnya. Kita tidak bisa seorang penanggung jawab tuh tidak ngerti sejarah. Kan ditanya, oh nanti abad begini ada aliran begini, iya ya repot kan. Jadi ternyata tugas seorang penanggung jawab jemaat itu berat. Yang pertama adalah mendisiplin moral dan doktrin. Ya, dia harus memperhatikan bagaimana kondisi jemaatnya. Yang kita bisa tadi baca di ayat yang ke-16, gitu ya, ayat pasal 2 ayat 16 itu ayat 14 juga bisa ya, 14-15. Ternyata dalam jemaat di Pergamus itu ada orang-orang pengajar-pengajar yang salah. Di situ disebutkan ada nama Bileam dan Nikolaus. Nah, tadi pembawa nyanyi sempat membaca di surat Yudas ya, ada sebut juga Bileam. Ternyata Bileam ini lumayan terkenal ya, karena pasti kalau mereka punya perjanjian lama mereka tahu Bileam itu siapa. Bileam itu adalah Alkitab menyebutkan dia seorang nabi, ya, tapi nabinya nabi palsu. Ya, dia disuruh oleh rajanya yaitu Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi Bileam ini Alkitab menyatakan bahwa dia itu cari untung, ya, cari untung. Ya. Karena dia ngadepin Tuhan langsung, jadi dia tidak berani, gitu ya. Dia tidak berani. Tapi saya juga pikir apa dia tidak tahu kalau Tuhan itu bisa melihat hatinya. Gitu ya. Jadi Tuhan perintahkan dia tidak boleh mengutuki Israel, harus memberkati, maka Bileam ini memberkati. Tapi dia juga ingin duit gitu ya, ingin duit dari Raja Balak. Apa yang dia harus lakukan? Dia putar otak pasti. Dia putar otak. Dan akhirnya dia nemuin cara. Oh ya sudah, gampang. Dia kasih aku duitnya. Ini aku kasih cara supaya Tuhan, kita nggak usah ngutuk ya. Biar Tuhan sendiri yang mukul orang Israel. Caranya adalah orang Israel ditipu supaya berbuat dosa. Dan akhirnya Tuhan memang marah. Karena orang Israel tertipu, dan Tuhan marah, dan Tuhan pukul, dan Tuhan kasih hukuman. Ya, nah, kembali lagi. Jadi seorang penanggung jawab jemaat, dia harus melihat apakah ada yang ikut ajaran yang salah. Ya, ada Bileam dan Nikolaus, dan di situ dikatakan Bileam itu mengajarkan kepada orang, menyesatkan orang supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, berbuat zina. Dan kita bisa lihat bahwa penyembahan berhala itu selalu berkaitan dengan perzinahan. Ya, ada penyembahan berhala, maka di situ ada kejatuhan moral. Nah, jadi seorang penanggung jawab jemaat harus mendisiplin. Karena Tuhan jelas menegur dari pemimpin jemaat yang di Pergamus itu menyatakan di antara kamu ada yang memegang ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus yang Tuhan benci. Ya, ternyata ada jemaatnya yang terpapar doktrin yang salah, dan malaikat jemaat ini, gembala ini tidak melakukan apa-apa, doing nothing. Nah, ini Tuhan mau
di ayat di Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan bertobatlah. Ya, pemimpin jemaat disuruh bertobat. Bertobat untuk apa? Ya untuk tidak mentoleransi, tidak berkompromi dengan pengajaran yang salah atau dengan sikap moral yang salah. Ya, kalau ada suatu pelanggaran moral, maka tanggung jawab seorang pemimpin jemaat untuk meluruskan, ya, untuk mengembalikan orang yang jatuh dalam dosa moral maupun doktrin. Ya, tentu Alkitab sudah kasih contoh ya, tahap-tahapnya. Yang pertama 2-3 orang, nah, kemudian berlanjut ya, dari pribadi 4 mata 2-3 orang, kemudian sampai berlanjut kepada kehidupan jemaat. Nah, itu yang tugas yang kedua dari seorang malaikat jemaat atau gembala jemaat. Ya. Yang ketiga adalah mendisiplin wanita yang menyebut dirinya sendiri nabiah. Nah, itu di ayat yang ke-20. Di ayat ke-20 saya akan bacakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Ya, di situ ada kata membiarkan. Membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, ya. Jadi memanggil dirinya sendiri itu nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Ya. Nah, di sini seorang malaikat jemaat harus mendisiplin wanita yang menganggap dirinya sendiri, ya, mencap dirinya sendiri adalah nabi. Pada masa itu, pada masa Alkitab masih tulis masih ada para rasul, itu memang ada nabi, ya. Tetapi setelah rasul-rasul tidak ada, maka jabatan nabi itu juga tidak ada lagi. Jadi nabi memang seorang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya, jadi penyambung lidah Tuhan. Dan seorang penanggung jawab jemaat harus mendisiplin wanita yang menganggap dirinya nabiah, yang mengajar hamba-hambaku, itu dikatakan. Ya, dan kita mengatakan hamba-hambaku berarti anak-anak Tuhan. Ya, seorang penanggung jawab jemaat harus mendisiplin wanita yang mau mengajar. Ya, mengajar, kita bisa lihat 1 Timotius, mengajar maksudnya mengajar dalam jemaat yang umum atau mengajar laki-laki yang dewasa. Ya, kalau mengajar yang lain, misalnya mengajar anak-anak atau perempuan yang lebih muda, itu memang tugas seorang wanita. Ya, kita bisa lihat juga di Titus. Tapi untuk mengajar seorang laki-laki dewasa atau jemaat umum itu bukan tugas seorang wanita. Ya, tugasnya pria. Ya, jadi ada tugas sendiri-sendiri, ada fungsi sendiri-sendiri. Ya. Nah, kita bisa lihat dari 3 hal ini, ya. Sekali lagi, seorang penanggung jawab jemaat itu bertanggung jawab memberitakan kebenaran. Yang kedua, dia harus mendisiplin moral dan doktrin. Yang ketiga, dia harus mendisiplin wanita yang menganggap dirinya nabi, yang mengajar laki-laki dewasa atau umum. Dan kita bisa lihat kalau gembala atau pemimpin jemaat tidak melakukan hal ini, maka kita bisa lihat di pasal yang kedua ayat 16 ayat 22-23 ada kata-kata Tuhan, ada 3 kata yang kita bisa lihat, ada kata memerangi, melemparkan, mematikan. Ya. Kalau penanggung jawab jemaat tidak mendisiplin jemaatnya, baik dalam hal doktrin, moral maupun tadi wanita yang mengajar, maka Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Ya, ayat 16, 20, 23. Kata-katanya sangat mengerikan, ya, cukup mengerikan. Yang pertama memerangi, ya, memerangi dengan firman, kita katakan dengan pedang yang kuat dari mulut Tuhan. Melemparkan, ya, melemparkan. Itu kasusnya Tuhan melemparkan wanita yang menyebut dirinya Isabel, menyebut dirinya nabi. Kemudian mematikan anak-anak dari perempuan ini. Ya, jadi Tuhan bertindak sangat tegas ketika di dalam suatu jemaat tidak dijalankan suatu disiplin. Ya, nah itu kita yang poin yang pertama, yang mungkin lama sekali, ya. Poin pertama kita lihat bagaimana tugas seorang penanggung jawab jemaat. Yang kedua mengenai jemaat Tuhan. Ya, mengenai kita semua. Kita bisa lihat yang pertama karakteristik dari jemaat Tuhan. Pengajaran apa yang bisa kita ambil?
Yang pertama, karakteristiknya adalah kaki dian. Jemaat itu dianggap sebagai suatu kaki dian. Yang kedua, dari emas kaki diannya. Yang ketiga, ayat pasal 1 ayat 20, Tuhan berjalan di tengah-tengah kaki dian itu. Dan yang keempat, yang diulang sampai 7 kali. Ya, kita tahu bahwa angka 7 ini seringkali melambangkan kesempurnaan. 7 kali ditulis, Roh itu berbicara kepada jemaat. Roh berbicara kepada jemaat. Nah, jadi dari karakteristik ini kita bisa ngambil pelajaran apa? Yang pertama, jemaat Tuhan itu dianggap sebagai kaki dian. Ya, saya tidak tahu bapak ibu saudara ada tahu kaki dian atau di situ ada kaki dian. Ada. Nomor 18 ya. Ya, di situ bapak saudara bisa lihat kaki dian. Ada gambar kaki dian. Ya, jadi kaki dian itu ditaruh di ruang yang kedua, ya ruangan suci. Ya. Jadi ada 7 gitu ya, ada 7 apa namanya? 7 tempat. Ya, satu corong, satu tiang tapi bercabang 7. Ya. Jadi jemaat dianggap kaki dian. Nah, jadi kaki dian itu tidak bisa mengeluarkan sinar. Ya, kaki dian itu tidak bisa mengeluarkan sinar. Jadi kaki dian itu hanya tempat. Tempat untuk apa? Untuk menaruh diannya itu, lampunya itu. Ya, jadi jemaat itu adalah tempat dari terang itu. Siapa terang itu? Sesungguhnya itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata di Yohanes, akulah terang dunia. Ya, jadi kita adalah tempat di mana Tuhan Yesus tinggal di antara kita. Jadi jemaat itu adalah tempat di mana Tuhan berjalan. Ya, karena itu dikatakan di pasal yang pertama itu dikatakan Tuhan berjalan di tengah-tengah jemaat. Ya, jadi ketika kita kebaktian ini, menurut firman Tuhan ini, berarti Tuhan berjalan di antara kita. Jadi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kita main handphone kah? Kita membaca yang lain kah? Kita pikiran kemana kah? Tuhan sedang berjalan di tengah-tengah kita. Ya, tengah-tengah jemaat. Nah, jadi kaki dian itu adalah tempat. Ya, jadi kita adalah wadah. Karena itu kita tidak bisa menyombongkan diri. Setiap orang Kristen yang berjemaat, dia tidak bisa menyombongkan diri. Oh, ini gara-gara saya. Ini jasa saya. Tidak. Ya, kita tuh hanya tempat untuk menaruh di mana terang itu ada. Kita hanya wadah. Yang kedua, emas tadi dikatakan, kaki dian dari emas. Nah, Bapak Saudara, emas adalah logam yang berharga. Ya. Jadi jemaat itu di hadapan Tuhan itu ada sesuatu yang berharga. Emas. Ya. Jadi kita seharusnya memandang jemaat Petra ini, kita yang berjemaat di Petra, menganggap jemaat ini adalah suatu emas, sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita berjemaat itu dengan asal-asalan. Ini emas, emas. Ya, emas. Nah, jadi pertama, emas itu melambangkan itu sesuatu yang berharga. Yang kedua, emas ketika ada terang, dia akan memantulkan cahaya. Betul? Ya, Bapak Ibu saya percaya sudah pernah lihat emas. Ya, emas kalau kena terang itu pasti memantulkan cahaya. Karena itu di ruang suci kalau kita lihat bait Allah, ruang suci itu gelap sebenarnya. Begitu ditaruh lampu di atas kaki dian, nah, karena kaki diannya dari emas, ruangan itu jadi terang. Karena selain ada lampunya, lampu itu memantul di emasnya, sehingga ruangan itu jadi terang. Ya, jadi jemaat itu seharusnya merefleksikan kekudusan Tuhan. Jemaat itu memancarkan kebaikan Tuhan. Jemaat itu memancarkan keadilan Tuhan. Itu loh maksudnya jemaat kaki dian dari emas. Kemudian tadi kita bisa saya sampaikan bahwa Tuhan berjalan di tengah-tengah kita. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh suatu perkumpulan jemaat.
Atau Ibrani pasal 10 kita sering dengar, jangan pernah melupakan, meninggalkan pertemuan ibadah kita. Kemudian yang terakhir adalah Roh itu berbicara kepada jemaat. Berarti Tuhan menyatakan kebenarannya kepada jemaat. Jadi kita sebagai jemaat apa tugasnya? Ya, ini kita perlu tahu ya. Tugas jemaat itu apa? Yang pertama adalah memelihara kebenaran doktrin dan moral. Kita semua bertanggung jawab kepada Tuhan untuk memelihara atau merefleksikan, memantulkan kebenaran doktrin dan moral. Jadi jangan sampai kita tidak bisa merefleksikan ini. Karena setiap jemaat diharapkan kita saling saling menasehati, saling memperhatikan, ya, supaya kita benar-benar sebagai suatu jemaat itu merefleksikan kebenaran doktrin dan kebenaran moral. Ya, jangan sampai kita lalai melakukannya. Kenapa? Karena tadi dikatakan 7 kali Alkitab menulis Roh itu berbicara kepada jemaat. Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalimat ini diulang sampai 7 kali. Berarti itu ada sesuatu yang penting. 1 kali aja ketika Tuhan bicara itu penting sekali. Apalagi kalau 7 kali. Ya. Jadi Tuhan menyatakan kebenarannya itu di dalam suatu jemaat. Tentu seorang penanggung jawab jemaat harus memberitakan kebenaran. Dan tugas kita sebagai jemaat adalah memelihara, merefleksikan kebenaran itu. Lalu Alkitab berkata, jangan kita menjadi pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman. Tuhan mau kita merefleksikan kebenaran doktrin dan moral. Kemudian yang kedua, tugas kita sebagai jemaat apa? Mendukung gembala atau penanggung jawab jemaat melaksanakan tugas. Ya, kalau di hadapan Tuhan seorang penanggung jawab jemaat itu tugasnya mendisiplin, maka kita harus mendukung seorang gembala ketika dia melakukan pendisiplinan. Ya, karena di hadapan Tuhan yang bertanggung jawab itu adalah gembala, penanggung jawab jemaat. Itu di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus mendukung dia ketika dia melakukan suatu disiplin. Ya, baik disiplin yang tadi saya sebutkan secara moral, secara doktrin, ya, wanita, menciptakan kebenaran, kita harus dukung. Ya, di Galatia pasal 6 itu dinyatakan bahwa setiap orang yang mendengar pengajaran dari firman diharapkan membagikan segala sesuatu yang baik kepada pengajar firman. Segala sesuatu yang baik. Ya, jadi Tuhan mau kita jemaat mendukung penanggung jawab jemaat. Bukan malah, oh ya sudah, sekarang urusannya penanggung jawab jemaat itu urusannya langsung kepada Tuhan. Ya udah, biarin masa bodoh lah. Mau dia pukul Tuhan kayak mau diapain sama Tuhan ini masa bodoh. Tidak. Kita sebagai jemaat harus mendukung gembala. Ya, dengan segala sesuatu yang baik. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, kita harus dukung. Yang ketiga, seorang jemaat itu harus taat kepada pemimpinnya. Ibrani 13:17. Dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Tadi kita bisa lihat ya, tugas penanggung jawab jemaat itu memberitakan kebenaran. Dengan memberitakan kebenaran, seorang penanggung jawab jemaat itu menjaga jiwa kita semua. Menjaga jiwa kita dari serangan setan, menjaga jiwa kita dari serangan dosa, menjaga jiwa kita dari dunia yang gelap ini. Ya, jadi kita perlu mentaati pemimpin karena mereka berjaga-jaga atas jiwa kita dengan memberitakan kebenaran. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, tugas kita terhadap pemimpin adalah, ya, saya ngajak kita baca ayat ini. Ini nih, kalau tadi naati pemimpin mungkin kita sudah sering dengar ya, di Ibrani pasal 13. Nah ini yang keempat, seorang jemaat Tuhan, 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal yang kelima ayat 17. Penatua yang baik, nah tadi saya sampaikan penatua, penilik, gembala itu adalah hal yang sama, posisi yang sama. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat.
terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ya, jadi tugas jemaat selain tadi merefleksikan kebenaran doktrin dan moral, mentaati pemimpin, mendukung gembala dan segala sesuatu yang baik. Yang keempat adalah menghormati penanggung jawab jemaat. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang-orang yang dewasa mengerti apa arti kata menghormati. Ya, itu dikatakan malah terutama yang berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Kalau kita jemaat Alkitabiah, kita lakukan apa yang dikatakan Alkitab. Jangan kita cuma gembor-gembor di depan, di luar, gitu ya, di media sosial. Kita jemaat Alkitabiah. Tapi begitu ada firman Tuhan, kita nggak ngelakuin. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita kaki dian, kita hanya tempat yang merefleksikan, yang harusnya merefleksikan kebenaran doktrin dan moral. Itu yang keempat, ya, seorang jemaat harus menghormati kepada pemimpin. Kemudian yang kelima, nah kita baca ayat bawahnya aja, 1 Timotius 5 tadi, ayat 19. Nah ini mungkin jarang-jarang di ini ya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Ini firman Tuhan ya, bukan saya yang ngomong. Ya, jadi jemaat Tuhan tidak boleh gampang percaya dengan tuduhan seseorang kecuali atas saksi, ada saksi 2 atau 3 orang. Ya. Jadi tugas seorang jemaat itu bukan cuma datang ke gereja hari Minggu, setiap hari Minggu gitu ya, duduk, istilah kasarnya memanaskan kursi, gitu ya, nyanyi, kasih persembahan, pulang selesai. Tidak. Ya, ternyata banyak tugas kita sebagai seorang jemaat yang penopang dasar kebenaran. Ya, tidak gampang menerima fitnah terhadap seorang penanggung jawab. Yang keenam, ada di ayat bawah, menegur pemimpin yang berdosa. Ya, jemaat diizinkan Tuhan untuk menegur pemimpin atau penanggung jawab jemaat yang berdosa. Ya, nah jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan menempatkan seorang penanggung jawab untuk mengajar jemaat Tuhan melakukan kebenaran, baik secara doktrin maupun moral, tetapi jemaat juga mempunyai tugas memperhatikan gembalanya. Apakah gembalanya melakukan pelanggaran doktrin dan moral atau tidak? Kalau seorang penanggung jawab jemaat, seorang gembala atau penginjil, kedapatan melakukan kesalahan secara doktrinal maupun secara moral, maka jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus ada yang menegur 4 mata. Kalau tidak, dia tidak bertobat, 2-3 orang saksi. Kemudian itu harus dibawa kepada suatu forum. Ya, jadi kita mengerti ya, dari sini saya harap kita mengerti bagaimana peran kita sebagai seorang jemaat Tuhan. Ya, ada begitu banyak hal kita sebagai jemaat Tuhan perlu mengerti kebenaran. Jadi jangan hanya kita hadir hari Minggu tidak mengerti apa-apa. Ya, jadi jemaat yang tidak mengerti apa-apa. Kalau jemaat tidak mengerti apa-apa, di luar itu banyak ajaran yang macam-macam, ya, variasi. Kita tidak bisa membedakan akhirnya. Dan yang terakhir, tugas kita sebagai seorang jemaat adalah mencintai jemaat. Tadi dikatakan bahwa Tuhan berjalan di tengah-tengah jemaatnya. Efesus pasal 1 ayat 23 mengatakan jemaat Tuhan adalah tubuhnya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengaku mencintai Tuhan, salah satu buktinya adalah cintailah jemaat Petra. Amin. Kalau kita memang mencintai Tuhan, ya, mencintai Tuhan itu ada banyak wujud ya. Yang pertama yang kita bisa lihat firman Tuhan, Alkitab. Seorang yang katanya mencintai Tuhan, otomatis dia mencintai Alkitab. Dia akan baca
firman Tuhan. Dia akan merenungkan firman Tuhan. Mau sesibuk apapun, dia akan berusaha meluangkan waktu. Itu membuktikan bahwa dia mencintai Tuhan. Ya kan? Alkitabnya kan kelihatan. Yohanes pernah menulis, kalau kita tidak bisa mengasihi yang tidak kelihatan, tidak mengasihi yang kelihatan, bagaimana kita mengasihi yang tidak kelihatan? Nah, Alkitab ini kita bisa lihat, betul? Kita mengaku, I love Jesus ya. Sering kali kita lihat kan di mobil-mobil itu misalnya, I love Jesus gitu ya. Ada gambar hati gitu ya, Jesus. Tapi tanyain, sudah baca Alkitab hari ini? Belum ada waktu. Apa yang kamu katakan tentang firman Tuhan sama siapa? Taunya datang ke gereja, yang penting saya sudah pengakuan di depan jemaat, saya sudah dibaptis, selesai. Ya, orang Jawa bilang tinggal jalan dengan kaku. Ya. Yang kedua yang kelihatan apa? Jemaat. Ya, yang kelihatan jemaat. Kalau kita mencintai Tuhan, ya kita harus mencintai jemaat. Kalau orang tidak hadir ke jemaat dengan alasan saya sibuk atau saya lagi refreshing nih. Nah, terus dia bilang I love Jesus gitu ya. Saya mencintai. Cinta apanya? Cinta duitnya. Kalau diberkati, seneng ya. Dapat mobil baru nih. Dipasang di media sosial. Ya, berkat Tuhan, puji Tuhan. Saya diberkati gitu ya. Yang sering banyak orang kan kalau dapat hadiah ya, dapat sesuatu berkat materi gitu ya, pameri ini media sosial atau sesuatu yang lain gitu ya. Jadi yang dibanggakan itu. Nah, jadi bukan apa yang jemaat Tuhan yang lakukan, gitu ya. Kita mencintai jemaat Tuhan. Ya. Jadi saya berharap pelajaran firman Tuhan hari ini kita mengerti ya, apa yang menjadi tugas seorang penanggung jawab jemaat, apa yang menjadi tugas seorang jemaat. Ya, jadi saya mengajak kita semua, yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah tahu apa yang saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengar. Ya, tapi saya harap dengan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kita diingatkan kembali. Kita sebagai jemaat Tuhan, pakaian kita hanyalah tempat, hanyalah saluran. Orang lain akan melihat, akan menilai kita. Orang-orang di luar kita, ya sambil contoh gereja-gereja sekitar sini akan melihat, ini kok gereja yang katanya Alkitabiah. Begini kan. Begini cara hidupnya. Begini sikapnya. Ingat Bapak Saudara, kita adalah tempat ya yang Tuhan harapkan bisa merefleksikan kemuliaan Tuhan. Ya, biarlah kita belajar. Ya, mari kita belajar. Mumpung masih ada waktu sebelum Tuhan Yesus datang. Ya, Tuhan mau kita mencintai jemaatnya. Ya, kita melaksanakan tugas. Kita mendukung penanggung jawab jemaat. Ya, saya tahu Bapak Saudara sudah tahu sini penanggung jawabnya jemaat adalah penginjil DRI. Ya, kita lakukan yang terbaik. Ya, saya di sini bicara bukan karena kemarin di WA-in atau di telepon sama Pak penginjil DRI gitu ya. Pak, khotbahnya ini ya. Enggak, silakan cek di handphone saya. Ya, enggak ada. Ya. Banyak orang, saya sering mendengar dulu waktu saya pelayan di tempat yang lama, saya sering dengar, khotbahnya kok begini ya? Wah, ini pasti titipan, ada pesan titipan. Makanya yang khotbahnya begini, nyindir, ya, panas putingnya nih, rapotnya kapan selesai khotbahnya, ya. Ayo, tahukah Bapak Ibu Saudara, di Alkitab itu Paulus menulis surat kepada jemaat 1 Korintus salah satunya. Itu karena dia mendapatkan titipan, pesan titipan. Ini loh, jemaat Korintus ini ada orang yang tinggal serumah, dalam tanda kutip, melakukan perzinahan dengan mertuanya sendiri.
Nah, gara-gara ada pesan titipan itu Paulus nulis surat ke Korintus. Jadi mau titipan mau tidak titipan itu suara Tuhan buat kita. Itu firman Tuhan buat kita. Apalagi kita gembor-gembor di luar sana, kita tuh artikan dia. Ya Bapak Saudara, mungkin saya juga manusia, saya juga pasti bisa melakukan kesalahan. Sama, kita semua sama. Tapi kita berusaha. Ya, karena itu kita butuh orang yang lain, kita butuh jemaat. Ya, paling gue bisa tegur saya. Ya, siapapun, Pak Dewi, Pak Dedi. Ya, terutama penginjil Dewi. Bisa. Ya, ada tugas kita melakukan tugasnya sebaik mungkin. Karena kita berkata kita semua nanti tanggung jawab sama Tuhan sendiri. Ya, selain penanggung jawab jemaat, penginjil Dewi bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Kita jemaat juga bertanggung jawab. Ya, saya berdoa, saya berharap kita semua menjadi jemaat Tuhan, kaki dia yang benar-benar merefleksikan apa yang Tuhan mau. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa.